Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kali ini saya ingin berbagi sebuah video mengenai Cisco Packet Tracer, yaitu sebuah aplikasi untuk menggambarkan simulasi jaringan. Di sini kita ingin membahas sebuah materi mengenai teknologi layanan jaringan. Lalu di sini saya sudah menggambarkan sebuah topologi jaringan wireless, yaitu membangun ataupun merancang jaringan wireless dengan sistem kabel dan menggunakan dua buah router. Nah, kemudian di sini saya juga sudah menambahkan sebuah notes untuk mengetahui perangkat apa saja yang dibutuhkan untuk membangun sebuah topologi jaringan wireless. Oke, di sini yang pertama kita butuhkan ada dua buah router, dua buah switch, kemudian ada 3 buah access point, kemudian ada 7 buah laptop, dan ada 6 buah kabel automatic tali yang ingin kita butuhkan untuk menghubungkan antara perangkat satu dengan perangkat yang lainnya. Oke, sistem kerjanya nanti teman-teman menggunakan wireless pada sebuah access point SD. Kemudian ada sebuah access point SMP, dan kemudian ada access point SMK. Setelah itu ada 2 buah router, dan di situ saya sudah menuliskan IP address untuk mengakses pada router tersebut. Nah, jadi di sini nanti kita melakukan sebuah perancangan, kemudian kita menghubungkan, yaitu mengkonfigurasikan IP address pada perangkat tersebut. Setelah itu kita melakukan sistem pengujian apakah topologi jaringan yang sudah kita bangun tersebut berjalan sesuai yang kita inginkan. Oke teman-teman, topologi ini akan saya hapus dan saya akan membuat ulang agar teman-teman dapat mengikuti dengan baik dan mudah untuk memahami topologi yang ingin kita buat saat ini. Oke, desain ini akan saya hapus. Kita buat dari awal ya. Oke, jika seluruh desain sudah kita hapus, seluruh perangkat yang sudah ada tadi kita hapus, langkah yang pertama kita ingin mengambil kembali beberapa perangkat yang kita butuhkan, yaitu yang sudah tertera pada node tersebut. Oke, contoh yang pertama saya membutuhkan sebuah router yaitu 2 buah, maka saya pilih di option router. Kemudian saya pilih router PT. Lalu diklik langsung di lembar kerja, otomatis akan tampil perangkat yang kita butuhkan. Kemudian selanjutnya kita membutuhkan 2 buah switch. Lalu pilih di bagian paling depan switchnya, diklik, kemudian kita letakkan di lembar kerjanya. Lalu disusun dan dirapikan dengan sejajar. Kemudian langkah yang selanjutnya kita membutuhkan 3 buah access point yang ada di option wireless device. Diklik, pilih yang paling depan yaitu access point PT, lalu diletakkan di lembar kerjanya. Kemudian yang selanjutnya kita membutuhkan 7 buah laptop untuk mengakses jaringan pada wireless. Cari di option in device, diklik, pilih laptop, lalu diletakkan di lembar kerja. Langkah yang terakhir, pengkabelannya teman-teman, dengan menggunakan 6 buah kabel automatically, yaitu untuk menghubungkan ke perangkat jaringan secara otomatis. Kita bisa memilih kabel pada option bagian connection ini yang gambarnya petir itu. Nah, sambungkan dari router ke switch. Lalu sambungkan lagi dari switch ke access point SD. Lalu sambungkan lagi dari switch ke access point SMP. Lalu dirapikan. Jika sudah di bagian sebelah kiri, kita kemudian ke bagian sebelah kanan.
Dan langkah-langkah menyambungkan kabel automatik sama seperti di sebelah kiri, tapi bedanya di sebelah kiri mempunyai 2 akses poin, lalu di sebelah kanan mempunyai 1 akses poin. Oke, jika sudah pengkabelan dan langkah-langkah yang di note tersebut juga sudah semuanya, kemudian kita akan lanjut ke bagian setting pada akses point yang merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa wireless klien komputer atau perangkat jaringan yang tergabung di dalam sebuah jaringan yang sama. Selanjutnya kita klik akses point SD, lalu pilih config, kemudian pilih interface, lalu pilih port 1. Kemudian di sini ada SSID, yaitu sebuah nama yang digunakan untuk memudahkan pengguna dalam mengidentifikasi jaringan WiFi. Di sini saya menggunakan nama SD. Lalu di authentication kalian pilih web atau web key, yaitu salah satu password pengamanan jaringan nirkabel. Kemudian kalian isi password keamanan untuk jaringan kalian. Dan di sini saya menggunakan password angka, yaitu 10, 20, 30, 40, 50. Jika sudah diisi webnya, kemudian di sini saya akan mengcopy password pengamanan agar nanti password yang lainnya tidak ketukar. Kalau salah mengcopy itu setara kalian mau di-copy atau mau diingat saja. Kemudian kalian klik perangkat akses point SMP, lalu kalian mengikuti cara seperti di perangkat akses point SD. Nah, jika sudah mengubah SSID dengan nama kalian, selanjutnya kalian pilih web atau web key, lalu buatlah password pengaman kalian yang berbeda dari yang sebelumnya. Kemudian saya membuat password angka baru di akses point SMP, yaitu 123456789. Ini minimal 10 angka. Jika kalian sudah membuat passwordnya, lalu kita pilih keluar. Kemudian langkah selanjutnya kita klik laptop SD untuk menghubungkan ke akses point. Dengan langkah yang pertama, kita harus matikan laptop terlebih dahulu di physically, lalu copotkan modules yang ini. Kemudian gantikan dengan modules yang pertama, lalu dicolokkan kembali. Setelah itu nyalakan laptop pada tombol ini. Jika sudah, pilih desktop, lalu pilih PC wireless, lalu pilih connect, lalu klik yang ini. Kenapa adapter SD tersambung ke akses point yang lain? Itu karena akses point yang di SMK itu belum ada password dan identitasnya, maka laptop SD menyambung ketika modulnya diganti. Klik yang SD, lalu pilih connect, lalu masukkan password yang ada di akses point SD. Kemudian konekkan. Maka itu nggak masuk ya, karena tadi kan masuknya ke akses point yang lain, jadi sinyalnya menghilang. Klik akses point SMK, lalu pilih config, lalu pilih port 1. Di sini saya ingin membuat SSID dan password pengamanan karena tadi akses pointnya nyambung ke laptop yang lain. Di sini saya membuat SSID dengan menggunakan nama SMK. Lalu pilih web untuk membuat password pengamanan. Di sini saya menggunakan password angka dan berbeda dari yang lain. Jika sudah membuat passwordnya, kita keluar. Kemudian cek kembali di laptop SD.
pilih PC wireless, connect, klik pada bagian ini, lalu pilih SD, lalu klik connect, lalu masukkan password pengamanan yang ada di access point SD, lalu klik connect. Itu belum masuk atau belum menghubungkan ke access point, itu karena gak ada sinyal. Kemudian ngecek di laptop kedua. Nah, langkah-langkah untuk menyalakan PC wirelessnya sudah aku jelaskan di laptop pertama ya. Kita sudah memasang modul pada laptop, pilih desktop, pilih PC wireless, pilih connect, lalu klik pada bagian ini, pilih yang SD, lalu pilih connect, dan masukkan password yang telah kita buat pada access point SD, lalu konekkan, dan pada akhirnya juga belum nyambung pada access point SD. Ini memang proses menyambungkan kadang-kadang lama, kadang-kadang cepat. Selanjutnya, klik router untuk mengakses IP address pada router wireless, lalu pilih config, lalu pilih fast internet 0/0, kemudian aktifkan, lalu pilih IP address, kemudian ketik 192.168.3.3.1, lalu klik pada subnet max-nya. Jika sudah, pilih CLI, kemudian ketikkan IP address-nya dengan subnet max-nya seperti 192.168.3.3.1, 255.255.255.255.0, lalu ketik INTFA 0/0. Kemudian ketikkan kembali perintah yang sebelumnya, lalu ketikkan no shutdown, kemudian IP DHCP excluded strip address 192.168.3.3.2 sama 192.168.33.20, itu untuk portnya. Lalu ketikkan kembali menggunakan IP address dan tidak menggunakan port seperti IP DHCP excluded strip address 192.168.133.1, kemudian IP DHCP pool DHCP strip test, lalu ketik network yaitu 192.168.3.3.0, memakai subnet max-nya 255.255.255.0, kemudian default strip routernya 192.168.33.11, lalu ketik N, kemudian keluar.
Jika sudah mengakses router wireless, kemudian klik switch, lalu pilih CLI, kemudian enter, ketik enable, lalu VLAN database, kemudian VLAN 10 name UT, lalu VLAN 20 name Alfia, kemudian ketik exit, konfigurasi terminal, kemudian INTFA0/2, itu dari kabel switch ke access point SD. Enter, ketik switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10, kemudian exit, lalu ketik INTFA 0/3, itu dari kabel switch ke access point SMP. Lalu kemudian switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20, kemudian exit, lalu keluar. Oke, jika sudah mengakses perangkat router dan switch, lalu kita mengecek kembali pada laptop SD, klik PC wireless pada bagian desktop, lalu klik connect, kemudian klik pada bagian ini, lalu pilih SD, kemudian klik connectkan, lalu paste password yang sudah di copy di access point SD, lalu klik connect, dan akhirnya sambung juga dengan access point SD-nya. Kemudian kita cek lagi di laptop SD2. Caranya sama seperti cara-cara di laptop SD1. Nah, sesudah dicek laptopnya belum sambung juga ke access point SD. Selanjutnya dicek kembali pada laptop SMP ketiga. Langkah-langkahnya juga sama. Setelah dikonekkan dan akhirnya menyambung lagi ke access point SMP, dan lakukan berulang kali sampai laptopnya menyambung semua ke masing-masing access point. Selanjutnya klik router di bagian sebelah kanan, lalu pilih config, lalu pilih version internet 0/0, kemudian aktifkan, lalu pilih IP address, kemudian ketik 192.168.34.1, lalu klik pada subnet max-nya. Jika sudah, pilih CLI, kemudian ketikkan IP address-nya dengan subnet max seperti 192.168.34.1, 255.255.255.255.0, lalu ketik NTFA 0/0, kemudian ketikkan kembali perintah yang sebelumnya, lalu ketikkan no shutdown, kemudian IP DHCP excluded,
strip address 192.168.34.2 dengan 192.168.34.20. Lalu ketikkan kembali menggunakan IP address dan tidak menggunakan port. Kemudian IP DHCP pool, DHCP strip test, lalu ketikkan network yaitu 192.168.34.0 dengan menggunakan subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian default routernya 192.168.34.11. Lalu ketik N. Setelah itu kemudian keluar dari perangkat router. Jika sudah mengakses router wireless, kemudian klik switch, lalu pilih CLI, kemudian ketik enable, lalu pilih VLAN database, kemudian VLAN 10 Namelala. Oke. Lalu ketikkan exit, kemudian konfigurasi terminal, lalu INTFA0/2, lalu ketik switch port mode akses, A few moments later. Two hours later. One eternity later.